Selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, karena tidak ada ibu, kini ibadah khusus pria malam hari ini kita mau bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kita punya kerinduan, kita setiap kaum pria di tempat ini boleh senantiasa semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bergairah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memulai acara malam hari ini. Sebelum kita memulainya, kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah MMC dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan mulai awal hingga selesainya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan juga berkati juga bagi mereka yang secara live streaming menyaksikan tayangan ibadah ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menyembah bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan
jadikan aku indah, ya kepadamu mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ini kerinduan kami, selalu tak ada setia. Ini rindu kami, ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, selalu memandang kepadamu. Kepadamu Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur, ajar kami Tuhan. Yalarabalaramalaramazane, yalarabalaramazikini yalaramo, yalaramayaramazane. Haleluya. Kerinduan kami kepadamu malam ini ya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
namamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Kita pakai berdiri saudara. Haleluya. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, jadikan kami seperti lagu ini Tuhan, menjadi bejana yang memuliakan nama-Mu Bapa, menjadi kaum pria yang selalu berdampak di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan pekerjaan kami, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Kita percaya bahwa hanya pada waktu kita dekat Allah, maka ada kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita, bergoyang malam hari ini. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Malam hari ini kita mau bergoyang
Kita bersuka cita karena ada Tuhan di tempat ini. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sama-sama katakan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, amin. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Pak Saiman. Ya, karena kemarin Pak Saiman sudah request, Pak saya mau kesaksian. Haleluya. Ya, ayo kita dengar kesaksian dari Pak Saiman. Monggo Pak Saiman. Ya. Kasih semangat dong, kasih aplaus bagi Pak Saiman. Silakan Pak.
Salam. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih saya sudah dikasih waktu di tempat ini. Puji Tuhan itu luar biasa ya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan itu memang sungguh luar biasa di keluarga saya. Sampai saat ini kan saya rumah tangga itu sudah 42 tahun. Ya puji Tuhan ya, itu karena kan kemurahan Tuhan sampai saat ini masih ada, dan sampai saat ini itu usia saya genap ke 63 dari tanggal 3 kemarin. Dan saya ini kan bergabung di Yayasan YKAB. Waktu itu kan, waktu zamannya ada COVID itu saya kan bergabung di Yayasan YKAB. Tapi sampai sekarang kan saya wis nggak aktif. Cuma saya kemarin itu pas Yayasan YKAB itu mengadakan pertemuan, nah saya diundang lagi, suruh hadir mengadakan ada doa, persetujuan doa lah Kak, ibaratnya begitu. Saya datang. Nah ternyata apa yang terjadi saudara? Di yayasan itu bikin kejutan. Saya selama ini kan nggak pernah ya ulang tahun itu dirayakan. Masalahnya saya sendiri, di keluarga saya sendiri saya nggak pernah merayakan. Ya, apalagi saudara saya sendiri nggak pernah merayakan. Nah ini malah justru orang lain yang masih ingat sama saya waktu kelahiran saya. Itu kan kemurahan Tuhan itu ya. Keluarga sendiri nggak ingat, saya sendiri pun juga nggak ingat kalau hari itu ulang tahun. Ya, saya diundang ya memang ya terkejut bener. Ada apa loh kok saya suruh maju ke depan, nggak tahu ada yang bawa kue itu sama lilin diucapin ulang tahun. Ya ampun, apa saya ulang tahun tak? Ya itulah, makanya saya bersyukur sekali banyak teman-teman yang mendukung saya dan mensupport saya, dan sampai saat ini saya masih ada di tempat ini itu karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, apalagi kan banyak teman-teman saya yang seumuran saya, banyak yang sudah sudah lewat lah ibaratnya, sudah lewat, sudah dipanggil duluan. Saya masih ada, itu kan karena kemurahan Tuhan. Teman-teman sekolah saya juga begitu. Pernah satu kelas kan ya. Ya biasanya WA-WA-an, telepon-teleponan kok. Ini lama nggak telepon, lama nggak WA. Loh, tahu-tahu katanya ada berita. Mas kan yang ngabari kan teman saya, Mas Nano. Saya kan panggilannya Nano kalau di rumah itu ya. Bukan Saiman Nano. Mas Nano lo, apa Pak? Hamen gak krungu ta kancamu wis gak lulus katanya. Lo gak lulus apa maksudnya itu? Gak lulus ujian. Lo kenapa? Kena Covid. Ya ampun, kena Covid. Padahal sering-sering WA enggak tahu-tahu katanya kena Covid. Ya, makanya saya bersyukur dalam waktu-waktu ini, dalam masa-masa ini, saudara-saudara semua, teman-teman semua masih ada. Itu kan mujizat, memang itu betul-betul terjadi. Tidak ada sampai terjadi mengalami penyakit yang aneh-aneh itu. Sebetulnya saya sendiri juga takut-takut. Waktu itu kan pelayanan di YKAB itu kan saya memang ya melayani itu, kirim-kirim nasi, melayani orang-orang yang kena Covid itu loh. Melayani kirim-kirim lah. Ya istri saya sebenarnya sudah mengingatkan, wis gak usah wong loro kok jangan tambahnya ketularan. Tapi saya memang ya, saya orangnya kan keras kepala, ya apa kasarannya, kepala batu, ya kepala batu. Saya nekat, saya saya karena ya itu karena yayasan ya saya tetap saya ngelayani, kirim tiap pagi itu
bawa 50 kotak, 75 kotak itu keliling saya. Saya kan darah barat, mulai dari sini sampai terakhir nanti di daerah lingkar sana di mana? Bebas Krian sana terakhir. Daerah Wonoayu, Perumtas itu semua. Kan dulu banyak daerah Perumtas yang kena COVID itu. Nanti saya yang ngirim-ngirim isoman nasi kotaan itu. Ya puji Tuhan ya saya sampai sekarang masih ada, nggak sampai kena itulah namanya penyakit yang gregetno itu. Ya itu penyakit apa? Itu penyakit itu aneh-aneh. Makanya saya bersyukur sampai hari ini saya masih dikasih umur sampai 63 masih bisa berdiri di sini tuh sungguh luar biasa. Kalau mengingat teman-teman yang masih muda ya kena penyakit itu banyak itu yang mengalami. Nah, itu saja kesaksian saya. Saya terima kasih sudah kasih waktu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Saiman buat sharing kesaksian malam hari ini. Ada yang lain mau berbagi karena sudah sekian bulan purnama kita tidak berjumpa dalam satu ibadah pria. Ya, saya lihat ada tamu agung, Om Sus. Bagaimana kondisi sapi-sapinya? Oh, ini kesaksiannya, sapinya ini tetap sehat. Sapinya yang lain pada mati, sapinya Om Sus tetap sehat. Karena Tuhan melindungi. Wah. Ya silakan Om Sus. Om Sus silakan Om Sus. Mau nyanyi boleh, mau kesaksian boleh. Ayo Om Sus. Ayo silakan, ayo. Ya. Oke, puji Tuhan. Yuk. Nanti ya di bawah nanti kita sharing-sharing lagi secara. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan. Acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami pencerahan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah
Ibu, malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita, mari siapkan korban persembahan kita. Sebelum kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, mari kita berdiri secara ajaib segala rancangan-Mu, ya Tuhan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya hamba bukan manusia yang sempurna ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan berbicara melalui mulut kami ya Tuhan. Kiranya kebenaran Tuhan akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mohon izin buka masker ya saya. Ya biar. Senang sekali lama nggak ketemu dengan Bapak. Ibunya cuma satu, Bu Evi. Ya, senang sekali lama nggak ketemu. Ya, saya melihat ada beberapa bapak-bapak mungkin saya nggak dikenal ya. Kalau Pak Robert itu sudah terkenal ya, konco lawas Pak Robert ya. Saya manggil Pak Robert itu Take itu, ya kan? Kakak, manggilnya kakak itu. Ya, jadi pada sore hari ini ya, bukan malam. Kalau malam nanti kesannya ngantuk. Saya diminta oleh Bu Evi untuk membawakan firman Tuhan yang judulnya adalah kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi mungkin Bapak-Bapak akan bertanya, loh Pak, apa kita sudah melewati pandemi COVID-19? Sebetulnya pemerintah berharap kita akhir tahun 2022 ini kita masuk ke endemi. Ya, karena beberapa syarat dari endemi itu belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang masih di era pandemi. Ya. Bahkan kalau saya lihat tadi, jadi sebenarnya kemarin tuh Pak Mei minta ke saya, Pak, materinya mana? Saya bilang, Pak Mei, materinya belum jadi. Iya, ya biasa Pak. Dulu kuliah kan SKS, sistem kebut semalam. Ya, khotbah podo wae. Ya. Jadi saya cek di website hari ini terkonfirmasi hampir 1.800 penambahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu, kalau
2 minggu yang lalu saya berbicara dengan seorang dokter. Dokter itu menyatakan COVID nggak mungkin hilang dari dunia. Penambahan kasus di Indonesia rata-rata per hari 200. Itu 2 minggu yang lalu, ya kan? Saya ada suplai beberapa peralatan rumah sakit. Kami ada berbicara karena ya salah satunya untuk mengenal lebih dekat dokter itu. Dokter bercerita, nggak mungkin COVID itu hilang. Nah, hari ini 1.800. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita ngomong tentang ekonomi, jadi ini sesuatu yang berat, ya kan? Dulu kalau saya kuliah ini sebenarnya masuk ke makroekonomi, saya harus ketemu dengan 12 profesor pada tingkat akhir dan saya harus membuat laporan tentang makroekonomi, ya kan? Jadi waktunya sangat terbatas dan biasanya ini materi yang bikin orang ngantuk. Ngomongnya itu tentang angka-angka, belum tentu semua orang suka angka, ya kan? Dan saya mohon izin materinya ini sebenarnya saya ambil dari beberapa, bukan dari pemikiran saya pribadi, ya kan? Tapi saya ambil dari beberapa sumber, ya. Saya ngambil dari salah satunya dari HBR, Harvard Business Review, kemudian dari The Economist, kemudian ada juga mungkin kalau Bapak Ibu, itu saya lihat di materinya Pak Hermawan Kertajaya, ahli marketing. Saya ngambil dari Marketplace. Ini kan di online kan ya. Jadi paling nggak nanti kalau online, kalau didengar dari orang di luar sana, pasti kan ada orang protes, loh itu materinya Pak Hermawan tuh. Oh iya, memang benar. Ya, saya ada ngambil dari beberapa, kemudian salah satunya dari Badan Pusat Statistik Nasional, ya. Itu jadi saya harus update terus Bapak Ibu. Jadi kenapa materinya baru selesai tadi sore? Ya, itu saya punya alasan. Ya. Punya alasan. Oke, saya bisa dibantu oleh Pak Ming. Ya, puji Tuhan, saya merasa bersyukur. Saya terakhir berdiri di mimbar ini Februari 2021. Saya akuin berdiri di mimbar ini merupakan tantangan bagi saya. Hati saya selalu bertanya pada Tuhan. Saya selalu merasa bertanya pada Tuhan. Tuhan pengen saya itu ngomong apa sih? Kadang kalau blank, kalau Tuhan diam aja, mohon maaf Pak Tanto, Bu Evi, kadang kenapa saya nggak siap Pak. Ya tapi kalau pada 2 minggu lalu, pagi-pagi jam berapa ya, jam 5 atau jam 6, Bu Evi kontak saya, hati saya tergerak. Saya lalu mengatakan, ya, siap. Mungkin Pak Tanto akan bertanya, tumben nih. Jadi saya selalu bertanya, dan yang berdiri di depan sini secara fisik adalah saya. Tapi saya selalu mengatakan pada Tuhan, hendaknya kebenaran itu yang disampaikan buat para jemaat. Bukan karena kepandaian saya itu siapa sih gitu loh. Saya itu siapa sih? Saya bukan siapa-siapa kok. Ada salah seorang bos besar, ya dulu sebenarnya mantan bos saya. Dia mengatakan ke saya, bukan saya mau memegahkan diri saya ya. Tekun, kamu udah jadi pengusaha, kamu mestinya bisa menyombongkan diri. Saya bilang, enggak Pak, saya enggak mau menyombongkan diri. Saya itu siapa sih Pak? Saya bukan siapa-siapa Pak. Saya mulai bisnis, Pak Robert tahu, Pak Aryadi tahu, Pak Tanto tahu, Bu Evi tahu. Tuhan bantu saya set up bisnis 8 tahun yang lalu, ya kan? Kami ditolong, bahkan kami mau pinjam duit aja tidak dipercaya oleh bank. Bank Indonesia nolak semua. Kami ditolong oleh perusahaan dari Jerman. Kalau Bapak mau beli motor gitu aja, pasti dimintain DP kan? Saya beli mesin tanpa DP. Benar-benar itu kejadian tuh. Bahkan waktu itu saya bersaksi, saya buat bayar biaya masuknya aja senilai kurang lebih 600 juta, saya nggak ada duit. Kalau saya bayar itu berarti saya tidak punya modal untuk operation. Biaya masuk 600 juta. Saya minta keringanan ke pemerintah, ditolak. Ya kan, waktu itu pernah saya saksikan di kebaktian sore hari. Kemudian saya maju lagi. Akhirnya puji Tuhan disetujui, dan itu adalah hari terakhir barang saya harus keluar dari gudang Dirjen Pajak.
Kalau enggak, kena biaya sewa 1 harinya 30 juta. Tuhan tolong pada waktunya. Beri kemuliaan pada Tuhan Bapak. Ya, itu salah satu kasihan saya. Jadi Tuhan, Pak Simon tadi bersaksi Pak ya. Tuhan sungguh baik ya Pak ya. Tuhan menolong kita setiap hari. Kalau kita bersaksi hampir setiap hari itu, saya bisa bersaksi. Saya punya kebiasaan Bapak Ibu. Setiap pagi saya bangun jam 5. Saya itu meluangkan waktu kurang lebih 1 hari itu 1 jam. Saya menggunakan namanya itu teknik itu namanya self management atau memanage diri kita sendiri dengan teknik 3x20 minimum, artinya 20 menit sebanyak 3 sesi. Sesi yang 20 menit yang pertama biasanya saya itu membaca firman Tuhan. Saya sehari bisa membaca firman Tuhan itu bisa sekitar 8 sampai 10 pasal setiap pagi, 20 sampai 30 menit. 20 menit yang kedua, saya biasanya membaca semacam kayak artikel-artikel untuk memperkuat untuk menambah wawasan saya. Salah satunya HBR, ya kan. Kemudian atau yang lain-lain, atau mungkin salah satu majalah Indonesia yang saya sukai adalah SWA. Ya. 20 menit yang ketiga, saya kemudian mengintrospeksi diri saya. Hari ini Tuhan tuh ngomong apa sih sama saya? Apa yang harus saya lakukan pada hari ini? Itu biasanya saya lakukan di pagi hari, sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Nah, jadi itulah saya mencoba untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan pada hidup saya. Dan saya selalu berdoa kiranya Tuhan berkati hidup saya dan hidup saya itu bisa berkenan di mata Tuhan dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Mungkin bagi orang yang tidak kenal saya mungkin orangnya introvert. Saya pendiam soro, orang gitu ya. Orang nggak kenal saya sombong, biarin aja, betul ya. Yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya tidak melukai orang lain. Ya, itu juga saya turunkan kepada anak-anak kami gitu loh. Jadi sore ini saya dikuatkan oleh firman Tuhan di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu sekalian, sudahkah kita bersyukur hari ini? Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Sebelum kita ngomong tentang ekonomi, kita tuh harus bersyukur apa yang Tuhan berikan pada hidup kita pada hari ini. Ya, mungkin bisa dibantu Pak berikutnya. Ya, Bapak Ibu, kalau ngomong tentang ekonomi, apa sih sebenarnya ekonomi? Masyarakat umum mengatakan ekonomi adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang. Ekonomi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Kebetulan saya pernah belajar ekonomi sedikit, ya kan? Ekonomi itu kalau saya lihat, saya baca menurut beberapa pendapat. Salah satu pendapat yang saya sukai adalah Abraham Maslow. Dia terkenal dia seorang ekonomi atau seorang ahli psikologi. Dia terkenal dengan piramida kehidupan. Ya, ada 5 puncak piramida kehidupan. Abraham Maslow mengatakan ekonomi adalah bidang untuk menyelesaikan asas hidup manusia, artinya adalah kebutuhan hidup manusia, dengan cara mempersatukan sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi dia berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Efektif itu artinya apa? Menjalankan segala sesuatunya dengan benar, menurut peraturan yang ada sebenarnya atau sebaik-baiknya. Efisien artinya apa? Semurah mungkin. Ya, kalau efisien itu ada hubungannya dengan biaya. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak, sebenarnya perintah Tuhan yang pertama kepada umat manusia setelah Tuhan menciptakan dunia dan seisinya tertuang di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kelihatannya kok mundur aja Pak Amir. Mohon maaf nih, salah.
Ya, sorry, yang 15 Pak Ami, Kejadian 2 ayat 15 tadi. Ya. Jadi yang saya lihat, yang kita lihat ya mungkin yang 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Tuhan Allah menciptakan dunia ini beserta isinya. Sebetulnya memberikan perintah pada manusia, pergunakanlah secara efektif dan efisien, tentunya untuk kebenaran. Ya, tapi sebetulnya juga ada beberapa larangan-larangan, ada aturan-aturannya, ngono yo ngono tapi ojo ngono gitu loh ya kan. Nah, tapi boleh bebas tetapi ada batasan-batasannya. Salah satunya, bukan salah satunya tapi yaitu adalah buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang buruk. Itu yang tidak boleh dimakan. Tapi sebetulnya secara ekonomi Tuhan sudah mengatakan pada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, bebas gitu loh. Ya, itu sebenarnya adalah salah satu prinsip ekonomi. Oke, berikutnya Pak Ami. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu itu, tentunya setelah Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya Bapak Ibu, setelah kita jatuh ke dalam dosa, tentunya kita mengalami kesulitan. Manusia harus berpeluh, harus berupaya sekeras mungkin. Yang dulunya enak-enak tinggal di Taman Eden, hanya memetik, kemudian harus bersusah payah. Nah, apakah itu adalah kutuk abad manusia jatuh dalam dosa? Kalau di sini sudah pasti dijelaskan ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Next. Nah, tadi saya lihat, apakah COVID ini juga kutuk Bapak Ibu? Tentunya ini jadi bahan pembicaraan ya. Kalau saya lihat di beberapa sumber-sumber itu ada yang mengatakan apakah ini kutuk karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena penyakit yang tidak jelas kata Pak Saiman. Ya, sebenarnya ini penyakit apa sih gitu loh. Ya. Kebetulan COVID itu kan dikemukakan di Cina itu kira-kira bulan Oktober 2019. Di Indonesia masuk kira-kira awal Maret 2020. Kebetulan Oktober 2019 saya ada di Cina. Benar waktu itu Pak Elias kontak saya ya. Saya bilang saya lagi ada di Cina. Nah, kita juga nggak tahu kok. Kenapa kok tiba-tiba ada COVID dan menyebarnya juga begitu cepat, ya kan? Saya waktu itu sempat begitu pulang kita malah sempat kita cek. Padahal waktu itu saya baliknya kira-kira akhir Oktober 2019. Saya sempat cek, jangan-jangan saya kena COVID ini. Tapi waktu itu mungkin negara kita belum siap ngecek COVID, malah mungkin nggak tahu COVID, ya kan? Bahkan Februari 2020 kita masih merayakan Imlek, saya masih kumpul-kumpul dengan keluarga, ya kan? Tapi karena saya care dengan mama saya, sebelum kumpul-kumpul saya melakukan check up dulu, ya karena ada kekhawatiran gitu. Ya, jadi ini penyakit sesuatu yang baru yang menyerang secara tiba-tiba, ya Bapak Ibu. Jadi COVID ini sebetulnya sampai sekarang sekali lagi masih ada. Kita nggak tahu Bapak Ibu. COVID itu sampai kapan nggak tahu. Kita masuk pandemi ke endemi, kapanpun kita juga tidak tahu. Hari ini dikonfirmasi ada kurang lebih hampir 1.800 kasus baru COVID-19. Itu yang terkonfirmasi. Yang tidak terkonfirmasi cuma sakit batuk pilek, mungkin lebih banyak lagi. Iya, karena ada ponakan saya kerja di Jakarta, dia batuk pilek, dia nggak berani cek. Karena dia takut, nah nanti kalau dicek saya peduli lindungi saya lalu jadi hitam saya nanti nggak bisa kemana-mana saya nggak bisa ngelencar saya nggak bisa kerja lagi parah lagi, ya kan, nggak bisa ke gereja lagi. Ya, waduh yang kayak gini berarti COVID jangan-jangan bisa 3.000, 5.000 itu. Ya Bapak Ibu, jadi tetap tolong jaga protokol kesehatan, ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya dunia juga bertambah. Tapi dari COVID ini sebetulnya kalau kita lihat kita sudah secara dipaksa kita itu berubah. Ya kan? Jadi kalau dibagi itu ada virsun itu kita sekarang
COVID, dulu belum COVID, contohnya aja, saya nggak mungkin jelasin ini secara lebih detail karena waktunya terbatas. Dulu saya aja habis pegang palu atau habis pegang obeng itu, saya makan langsung cauan gitu Pak ya, masih berani. Sekarang loh nggak berani, ya kan? Dulu ketemu Pak Elias peluk-pelukan, ketemu Pak Lukas peluk-pelukan itu. Mohon maaf Pak sekarang ya, cuman dari cara gini dah ya. Itu artinya kita sudah berubah, cara hidup kita sudah berubah. Ada hal-hal yang kita takutkan secara tidak sengaja Bapak Ibu. Ya, kemudian kita juga learning zone, artinya apa? Kita belajar untuk hidup yang sehat. Dulu saya itu nggak pernah minum vitamin loh, nggak pernah. Saya tahun ini umur 54. Saya itu baru minum vitamin baru setahun yang lalu. Dulu nggak pernah sama sekali. Ya sekarang tiap hari lumayan lah, vitamin C, vitamin D, vitamin E itu mohon maaf mungkin kalau nggak dinyanyiin sama istri saya mungkin saya nggak makan gitu ya kan. Ya. Tapi kita belajar loh. Dulu buru-buru makan Pak, mendingan tuku sego campur ya Pak Elias ya. Betul ya, Bang Jack ya gitu ya. Lebih enak gitu ya. Nah, dulu kita nggak pakai masker loh. Dulu kalau ada jemaat pakai masker kan kita pikir aneh Pak ya. Ning gereja nganggo masker. Betul ya. Dulu ada satu jemaat ya pakai masker. Lapo gitu. Kita sekarang kalau lihat orang nggak pakai masker malah aneh, betul ya. Kita di jalan ketemu orang nggak pakai masker, aneh wong nggak pakai masker ya. Nah, dulu kita nggak terbiasa cuci tangan, ya kan? Nggak biasa pakai hand sanitizer, ya kan? Sekarang dikit-dikit hand sanitizer, ya bahkan hand sanitizer kita kantongin gitu, ya kan? Nah itu. Kemudian ada juga growth zone, ada beberapa hal yang sikap yang dikembangkan. Salah satunya adalah sikap empati. Kita empati kalau ada orang kena COVID atau orang sakit. Orang sakit pun kita, jangan-jangan COVID loh. Ya. Kita empati, yang dulu waktu kira-kira bulan apa ya, bulan Juli ya. Kita juga empati, ada jemaat yang kena gitu ya. Malah saya sempat nyetok tabung oksigen. Siapa tahu nanti siapa yang butuh ada. Saya sampai nyetok loh, berapa ya? 5 tabung oksigen. Waktu itu lagi sulit-sulitnya. Ya karena saya punya koneksi, akhirnya saya bisa dapat. Ya kan? Jadi itu kita empati. Empati itu lebih, kalau simpati itu cuma misalnya ada orang jatuh, kasihan ya, itu simpati. Tapi kalau empati itu adalah kita bisa merasakan orang itu jatuh. Jadi lebih dalam lagi empati. Ya. Jadi dari COVID ini sebenarnya kita belajar banyak kok. COVID itu benar-benar berubah. Ya, tidak hanya sekedar kita nggak bisa ketemu dengan keluarga yang jauh di sana, ya kan? Saya nggak bisa ketemu dengan mama saya, walaupun mama saya cuma ada di Sragen gitu ya. Ya setahun ini sempat ketemu sih gitu ya. Tapi selama COVID kemarin kita nyaris nggak ketemu. Cuman sekali lagi saya itu bersyukur ya. Untungnya COVID itu masuk tahun 2020. Coba kalau COVID menyerang dunia tahun 2000 atau tahun 1990, cilaka lagi tuh. Maksudnya apa? Handphone waktu tahun 1990 tidak sebanyak sekarang. Dulu program WA nggak ada. WA kan baru 5 tahun, betul ya. Untungnya loh ya, dunia sudah terkoneksi dengan baik. Untungnya internet sudah ada di mana-mana. Coba COVID tahun 1990 lah, cilaka ya. Betul nggak? Benar-benar terpisah itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ya itu salah satu saya merasakan Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Simpel aja deh, ya kan. Saya selalu mencoba mengucapkan syukur. Kira-kira hari ini saya sudah mengucapkan syukur enggak? Bahkan itu masuk ke KPI. Saya punya KPI loh Bapak. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi anak buah itu tak kasih raport KPI. Saya juga punya KPI pribadi. Apakah saya sudah mengucapkan syukur pada hari ini? Kalau belum, saya pakai apa ini macam kayak diary planner gitu ya. Diary planner itu saya harus punya 7 hal yang harus saya kembangkan pada hari ini, setiap hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Senin, apakah saya sudah mengucapkan syukur? Nanti saya cek. Selasa sudah belum? Cek. Gitu ya. Saya pakai program saya bikin sendiri, Excel aja udah gampang. Nah, tapi dari situ, itu mengingatkan saya, apakah saya sudah mengucapkan syukur pada hari ini? Apakah saya sudah membaca firman pada hari ini? Apakah saya sudah membuat kegiatan
personal improvement pada hari ini. Saya menggunakan teknik namanya KPI, Key Performance Indicator. Ya. Jadi itu salah satu untuk cara mengingatkan, salah satu cara saya untuk bersyukur pada Tuhan. Ya, oke. Berikutnya, ya Bapak Ibu, kita juga mengucapkan syukur karena sebenarnya Tuhan sangat melindungi Indonesia. Kita jangan melihat dulu ya waktu saya kerusuhan tahun 98, Pak. Saya itu pengen check out dari Indonesia. Saya bilang terus terang, kita dapat permanent resident di Kanada. Tahun 98, 99 itu kan banyak ya. Orang pergi ke Amerika, pergi ke Australia, saya dapat PR. Waktu itu saya melihat, ya Indonesia masa depannya kayak apa sih? Saya nggak mungkin. Saya orangnya itu selalu melihat ke depan. Saya orang itu merasa, orang bilang itu paranoia, orang rasa khawatir yang berlebihan untuk masa depan. Bagaimana dengan Indonesia? Tapi ternyata pendapat saya itu salah. Ternyata Indonesia itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Coba kita lihat bandingan ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Di Indonesia pertumbuhan ekonominya itu di angka 5. Cuman di tahun 2020 sempat minus 2,1 karena Covid sangat kencang. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia jauh lebih bagus. Bahkan diharapkan di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,1. Bahkan ini dunia sekarang lagi punya rasa khawatir dengan adanya resesi, ya kan? Di beberapa negara, Amerika sudah resesi loh, Jerman resesi, Jepang resesi, ya kan? Amerika tahun ini mungkin berapa? Saya sempat lihat Amerika cuma 2,5 pertumbuhan ekonominya. Ini angka ngambilnya dari CNBC, tentunya satu bank yang terkenal, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di firman Tuhan yang Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Artinya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian, ya kan? Tentunya apakah kita juga berdampak bagi orang-orang sekitar kita? Tentu harapannya seperti itu, ya. Ini sepulas, ekonominya paling nggak nyerempet-nyerempet di kita ya. Oke, berikutnya. Ya, COVID-19 benar-benar jadi ada satu buku namanya itu Thomas Friedman itu mengatakan The World is Flat. Artinya apa? Itu buku tahun berapa ya? Buku lama, kira-kira tahun 2010-2012an lah. Dunia ini bukan bulat, tapi dunia itu adalah datar. Bukan dalam arti fisiknya datar, tapi dunia ini sudah terkoneksi satu dengan lain, sudah nggak ada batasan. Jadi kalau kita pergi ya, contohnya di Eropa lah kalau kita pergi dari Jerman ke Austria, Jerman ke Perancis itu sudah nggak ada border, sudah nggak ada imigrasi. Mereka itu seperti kayak pindah provinsi gitu aja. Kayak kalau kita ke Singapura mungkin masih lewat border Pak ya, lewat imigrasi. Tapi kalau MEE itu sudah nggak ada. Nah itu salah satu gambaran. Nah kedepannya sebetulnya itu dunia itu seperti itu. Harapan itu nanti itu sudah tidak ada batasan-batasan. Harapannya itu di tahun 2030. Ya kan, sebenarnya kemarin tahun 2020, tapi kan beberapa negara kan nggak siap untuk Asia Tenggara kan, akhirnya ditunda lagi sampai tahun 2030. Ya, anak itu coba kita lihat anak-anak kita, beri semangat pada anak-anak kita, ya kan, supaya harapan saya supaya apa? Anak-anak kita bisa menjadi pemain kelas dunia, bisa memuliakan nama Tuhan, tidak hanya di Sidoarjo, ya kan, tetapi kelas dunia. Itu harapan saya, ya. Oke, berikutnya. Dunia sudah terkotak-kotak. Ya, tahun lalu Februari 2021 waktu saya diminta untuk membawakan firman Tuhan, saya bercerita tentang ini. Itu adalah semacam satu penilaian dilakukan oleh Decode EFC Analysis. Itu satu konsultan ekonomi di kota Perancis. Itu dia mengatakan ada beberapa sektor yang akan masuk zona merah, artinya dia akan tumbang. Zona kuning artinya dia
jauh lebih bagus dan zona hijau yang akan bertumbuh. Nah, kami waktu itu di area manufacture terus terang udah bilang, wah kita di zona merah. Wah udah habis. Kita waktu susun strategi, plan A, plan B, plan C. Ya. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain tuh. Buktinya sampai sekarang kita juga nggak PHK orang tuh. Kalau kita renungkan, kita evaluasi, bahkan tahun lalu mungkin saya pernah sharingkan, kita dapat penghargaan loh dari sebagian the best performance company, penghargaan dari UNER, ya kan, dari UNER tahun lalu, ya saya sharingkan. Tahun ini sebenarnya saya dapat lagi, tapi kemarin tuh saya ada sedikit perbedaan pendapat karena masalah CSR. Company Social Responsibility. Bagi saya, kalau kanan saya memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya Pak ya. Tapi bagi mereka, supaya itu dibikin programnya, kemudian juga disosialisasikan. Akhirnya saya bilang, kalau gitu saya nggak jadi ikut Pak. Ya kan, mestinya saya masuk nominasi. Tapi, ya udahlah. Bagi saya itu nggak penting. Ya kan. Kalau saya mau CSR, ya CSR aja gitu loh. Ya kan. Nggak perlu orang lain tahu gitu loh, ya kan. Nah, nggak perlu harus lapor ke pemerintah gitu loh. Ya, saya CSR tahun depan saya juga nggak tahu. Bahkan besok saya mau CSR apa aja saya nggak tahu Pak. Ya, mau CSR, jadi kalau mau nolong orang ya nolong orang aja gitu loh. Ya, nah itu jadi ya akhirnya saya mundur, nggak jadi. Ya, oke berikutnya. Nah, kita akan lihat. Jadi Bapak ini tentang saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Jadi menyatakan bahwa 66,09% perusahaan itu pendapatannya turun. Hampir 2/3 income perusahaan itu turun. 23,48% itu menyatakan tetap nggak berubah. Hanya 10% yang mengatakan naik. Ini diambil oleh BPS di bulan Maret 2022. Jadi masih baru ya, baru sekitar 3 bulan, ya kan. Dinyatakannya sih mungkin surveinya tahun 2021, tapi mungkin laporannya 2022. Ya, survei mengatakan seperti itu. Jadi pandemi ini benar-benar sangat berpengaruh pada ekonomi, ya kan. Ini kita semua tahu gitu, tapi paling enggak kita pakai data, ya. Oke. Kemudian jangan berpikiran bahwa oh yang kena itu hanya perusahaan kecil-kecil Pak. Karena modalnya terbatas, enggak juga tuh. Ternyata hampir yang 57,29% itu adalah usaha menengah besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kecil memang lebih banyak, 67,77. Memang jumlah perusahaan kecil UMK itu lebih banyak daripada perusahaan besar. Jumlahnya, tapi secara nilai rupiahnya itu memang lebih besar perusahaan besar. Ya, prinsip Pareto lah ya. Nah, kemudian beberapa permasalahan yang dihadapin juga masalahnya adalah masalah penjualan, tagihan, utang. Nah, ini biasa masalah cash flow. Ya kalau di UMK, kalau di perusahaan besar apa? Masalah penjualan menurun, upah karyawan dan juga masalah utang. Ya. Jadi jangan berpikiran kalau kita berbisnis dengan perusahaan besar itu aman. Enggak. Kita berbisnis dengan perusahaan BUMN aman. Enggak. Ya kan, pengalaman saya membuktikan pusing. Ya, libatkan Tuhan sebelum Anda berbisnis. Ya kan, libatkan. Saya pernah perusahaan BUMN dibayar 8 bulan. Pakai SCF lagi, SCF itu dia ngutang ke bank, ya kan, sehingga duit tagihan kita dipotong, supply chain financing. Wah itu lumayan 2,75, bayarnya 8 bulan. Nah, jadi nggak ada jaminan Bapak. Nggak ada jaminan, oh perusahaan besar aman. Nggak ada jaminan. Oke, berikutnya. Ya, jadi beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah paling besar adalah pemasaran, pembayaran tagihan, pembayaran hutang, biaya produksi, macam-macam. Ini masalah yang dihadapi. Ya, masalah yang dihadapi saat ini. Paling dominan adalah masalah pemasaran. Pemasaran ini sesuatu yang unik sekali ya bagi saya. Saya sampai ngambil sertifikasi. Tahun lalu saya ngambil sertifikasi. Mestinya saya pergi ke
ke Singapura, namanya Certified Professional Marketer. Jadi mestinya ada gelar baru CPM gitu, tapi saya nggak mau pakai. Saya cuma ambil ilmunya aja, ya kan? Karena di beberapa negara ini sebetulnya juga masalahnya adalah masalah yang sama. Gimana caranya menjual sih? Gitu. Itu unik. Sekarang orang banyak menggunakan digital marketing. Ternyata digital marketing juga tidak sederhana itu loh. Digital marketing bukan berarti kita upload di Facebook, kita upload di IG, kemudian bisa jualan. Enggak loh. Itu ternyata ada trik-triknya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, jadi 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertanyaan Bapak Ibu, sudahkah kita mengucap syukur pada hari ini? Ya, Tuhan mengajarkan apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Ya, apapun. Tuhan tidak pernah berjanji hidupnya akan mudah. Oh, Anda udah dibaptis, hidupnya gampang, rezeki lancar, ya kan? Enggak, Tuhan enggak pernah janji kok. Tapi Tuhan hanya berjanji bahwa Dia akan menyertai kita semua anak-anaknya kapanpun. Betul ya? Oke, berikutnya. Nah, COVID sekali lagi juga mengajarkan kita juga mempercepat teknologi. Salah satu adalah tentang vaksin. Vaksin memang dipertanyakan, vaksin ini begitu cepat, ya kan? Staf saya ada yang kena namanya long COVID. Dia sejak Februari sampai sekarang dia kena COVID. Dia sudah keluar masuk rumah sakit 5 kali. Apakah itu pengaruh dari vaksin? Ya kan? Memang kami vaksin itu dulu di awal tahun 2021. Jadi waktu itu kami pakai jalur yang tidak resmi, nggak bayar, jalur biksu, Pak. Saya dapat vaksin sebagai pengurus wihara, penting vaksin, ya, jalur biksu. Nah, kira-kira bulan Februari tahun lalu. Jadi waktu itu kan orang lagi gencer-gencernya kan. Kemudian bulan April tahun lalu kita berdua vaksin. Jalur pemuka agama. Ya kan? Waduh, kalai Pak Tanto gitu. Kemudian bulan Oktober kita vaksin lagi untuk booster. Ya kan? Apakah ini pengaruh tubuhnya menolak? Kita nggak tahu. Dia kena long COVID. Ya puji Tuhan saya sih nggak apa-apa, ya kan. Tapi ada beberapa orang mungkin yang resisten ya, menolak tubuhnya dimasuki sesuatu. Jadi berdoalah Bapak Ibu. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita nggak tahu ini COVID ini seperti apa sih. Ya. Oke, kita juga mengalami percepatan dalam bidang distance learning, ya kan. Anak-anak belajarnya lewat Zoom, ya kan. Kemudian dan juga beberapa hari yang lalu saya sempat bicara dengan Dokter Desember yang di Sidokari ya. Sidokari lewat video call. Jadi diskusinya pakai WA, ya, WA video call. Sekarang berubah pakai dokter pakai telemedicine tuh, ya. Kemudian kita juga nanti saat ini lagi percepatan untuk AI, Artificial Intelligence. Jadi robot ini apakah menjadi ancaman bagi kita semua? Apakah bisa menggantikan manusia? Nah, tentunya anak-anak kita juga harus disiapkan. Robot memang keren, tetapi sebetulnya kita butuh sentuhan manusia untuk sesuatu yang sifatnya itu interpersonal, ya kan? Robot tidak bisa menggantikan manusia untuk beberapa tugas tertentu. Ya, di BCA Pak ya, beberapa teman-teman BCA sudah mengeluh, katanya mau pakai digital banking, betul ya? Kebetulan saya dapat proyeknya yang di depannya Landmark itu Pak. Itu rencananya untuk digital banking. Kita ada sekarang apa? Alobank, iya. Alobank itu juga digital banking.
ya kan? Artinya apa? Teller-teller itu nanti akan digantikan semua dengan mesin-mesin semua. Ya, itu salah satunya bentuk AI, artificial intelligence. Artificial intelligence bukan berarti robot itu, tapi program-program bisa juga loh. Pakai model e-kios itu AI. Ya, oke, berikutnya. Nah, apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, jadi saat ini mungkin kita tahu perang Rusia Ukraina sampai kapan nggak tahu. Perang ini ya infonya satu hari biayanya 3 juta dolar. Berarti berapa? 45 miliar. Satu hari. Ya kan? Masalahnya adalah kedua negara ini adalah negara yang punya pengaruh bagi dunia. Rusia adalah pemasok energi terbesar di dunia. Ukraina adalah pemasok untuk makanan, terutama kayak biji gandum. Kemudian kayak bunga matahari biasanya dipakai untuk minyak. Kalau di sini kita pakai minyak kelapa sawit. Kalau di negara barat biasanya pakai minyak bunga matahari. Jadi tentunya akan berpengaruh pada dunia. Kemudian yang kedua adalah COVID. Kita masih ada bayang-bayang COVID. Kita berharap segera masuk ke endemi. Bahkan pemerintah, kemarin saya sempat browsing, pemerintah akan meninjau lagi PPKM hingga 4 Juli 2022. Kita sekarang mungkin di level 1 ya. Tapi moga-moga tidak naik ke level 2, moga-moga tetap turun atau tetap di level 1 ya. Nah, kemudian PPS, tadi pagi saya sempat bicara dengan orang pajak, minta supaya ikut PPS. PPS itu sebenarnya tax amnesty 2. Jadi kalau Bapak ada yang mau ikut PPS, saya bukan petugas pajak. Tapi Tuhan mengajarkan kita berikan apa yang jadi haknya Kaisar, betul ya? Nah, PPS ini sebenarnya pemerintah mengajak kita supaya kita itu jujur. Pak Robert, lu punya apa sih? Gitu loh, ya kan? Saya punya rumah, punya mobil, gitu. Amin dulu Robert. Ya, itu harus diungkapkan. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Kalau ikut PPS, saran saya harus apa adanya. Jangan sebagian disembunyikan, sebagian diungkap. Percuma. Kalau mau ikut PPS, kalian aja. Pemerintah ngajak kita harus jujur, apa adanya. Ya, ini nggak ada yang dapat surat cinta ya. Teman-teman saya ada udah dapat surat cinta. Kamu punya ini ya, punya ini. Tahun 2016 saya dapat surat cinta. Kalau bapak-bapak ada yang punya saham, misalnya namanya dipinjem, itu juga harus dilaporkan. Tahun 2016 masalahnya adalah nama saya tercantum sebagai direksi di ADMI. ADMI itu sekolah punyanya Serikat Jesuit di Solo. Punya orang Swiss, itu pakai nama saya sebagai direktur. Sehingga saya seolah punya saham di sana. Dapat surat cinta. Jadi saya ngotot, loh Pak, saya nggak punya saham Pak, ini saham kosong Pak. Nggak mau tahu. Ya kan? Nah, jadi PPS ini sekali lagi kita harus apa adanya. Ya, kita nggak tahu apakah kita ikut PPS ini kemudian dijamin aman, nggak tahu. Apa kita nggak ikut juga aman, juga nggak tahu. Ya, kemudian tabungan juga kelihatan loh. Teman saya disurati gara-gara lu sampai akhir tahun 2020 punya tabungan senilai ini. Jadi sebetulnya kita ini sebenarnya sudah dimonitor. Tabungannya Pak Lukas piro Pak, itu udah kelihatan. Di BCA berapa, di Bank Niaga berapa, Mandiri piro, iki piro, nah sih dilapornya piro Pak, gitu. Itu udah programnya udah terkoneksi semua. Nanti harapannya itu adalah kita kan punya apa namanya nomor induk kependudukan NIK ya, itu akan jadi menjadi nomor NPWP. Nah, jadi kita udah bisa bayangin ya. Nanti jadinya seperti apa. Tapi kalau di Australia juga mirip seperti itu juga sih Pak ya. Ya, jadi kemudian kita juga presiden kita luar biasa. Kita pertumbuhan ekonominya tahun ini diharapkan pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Ya kan, bahkan diharapkan bisa mengalahkan Cina dan Amerika. Cina biasanya pertumbuhan ekonominya di angka 2 digit, 10, 11, 12.
ya kan? Tahun ini malam prediksi mungkin di angka 5,1. Jadi ini luar biasa. Cina mungkin karena lockdown, ya kan? Kita nggak bisa ke Cina. Teman saya anaknya kuliah di Cina disuruh pulang online, nggak bisa, lockdown. Ya, oke, berikutnya. Ya, tentunya hal-hal yang tadi kayak perang tadi apa? Dunia saat ini sedang lagi krisis, resesi ekonomi, ya kan? Kemudian dan juga bahkan di Eropa ini sekarang mereka lagi ngatur lagi. Ekonominya seperti apa sih? Lagi diatur lagi. Perang. Kemudian di Ukraina, Hesnia, Bosnia, ya itu juga pengaruh juga bagi mereka. Kemudian secara Asia, resesi yang terjadi setelah 60 tahun. Kemudian di Amerika, ini juga terjadi kesulitan ekonomi. Jadi masalahnya adalah masalah ekonomi, ya kan? Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini mungkin sudah berkali-kali ya, setiap kali saya membacakan firman, mesti saya suka dengan ini ya. Weiqi itu sebetulnya artinya adalah bahaya atau krisis sebetulnya. Itu dari dua kata, wei itu artinya adalah danger atau bahaya, ci itu artinya adalah kesempatan. Artinya apa? Dalam setiap bahaya ada kesempatan. Bapak Ibu, sekarang kita mau lihatnya sebagai apa? Apakah ini sebagai bahaya, krisis ini apakah sebagai bahaya atau sebagai kesempatan? Ini adalah pola pikir, mindset. Ini adalah pilihan yang harus kita pilih. Kalau bahaya, ayo kita sembunyi. Tapi kita tidak jadi siapa-siapa. Kalau kesempatan, ayo kita ambil. Ya, saya mau bersaksi, bukan bermaksud menyombongkan diri. Tahun lalu saya bisa eksis, karena apa? Karena saya masuk ke dunia alat kesehatan. Saya bisa tahan. Kalau diurutkan ya, pemain sheet metal di Surabaya itu ada 5 perusahaan. Perusahaan saya adalah nomor 5 yang paling bontot. Paling mudah, modalnya paling kecil, market share-nya paling kecil. 2-3 tahun yang lalu. Sekarang kami, puji Tuhan, nomor 2. Yang lainnya gulung tikar. Mesinnya dijualin. Puji Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memberikan hikmah pada saya, masuklah ke alat kesehatan. Saya melihatnya bukan sebagai, saya sempat ketemu dengan beberapa orang dari mereka, kan kita saling kenal gitu ya. Ya, jadi kalau kasihan tuh, salesnya itu kupu-kupuan, kalau kita bercanda itu, anak buah saya itu kupu-kupuan di lapangan, bosnya itu salaman, rangkul-rangkulan gitu ya, makan siang bareng gitu kan. Bosnya dia bilang, aduh Pak, krisis Pak, mau apa lagi Pak, COVID ya, sama dengan Pak Sam tadi ngomongnya COVID gitu ya. Nah, tapi saya kurang suka, saya kurang setuju dengan orang-orang kayak gitu. Saya melihatnya, loh, oh berarti saya harus, apa ya kira-kira ya, sehingga lagi tumbuh. Kenapa enggak saya bikin peralatan untuk ruang operasi. Dan kebetulan, waktu itu kejadiannya di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada Jogja, Pak Budi Menteri PU marah besar, yang pegang proyek itu teman saya, GM-nya Samator, karena barang-barangnya buatan dari Jepang. Dimarahin teman saya. Ya apa sih, masa Indonesia nggak bisa bikin kayak gini? Teman saya kontak saya, piye bos? Ini bisa. Padahal yo pusing. Opo iki? Iya, artinya apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya bukan orang listrik, saya orang mekanik, gak ngerti listrik, PLC gak ngerti. Ya gimana caranya belajar? PLC itu kayak program automation, programmable logic control, ya kan? Kalau Pak Alias jago tuh, ya. Nah, akhirnya apa? Ya kita belajar. Kita melihatnya sebagai apa? Kesempatan, opportunity. Karena orang sakit pasti butuh rumah sakit, butuh peralatan kesehatan, ya kan? Pada saat itu pemerintah lagi bikin rumah sakit untuk COVID. Ya, saya tertolong. Ya, itu sebenarnya adalah pola pikir. Mintalah hikmat pada Tuhan.
Ya, oke. Berikutnya, Kak Kroso ngomong di sini udah hampir 1 jam ya. Piye Pak Riyadi, lanjut apa turun nih? Waktu ini makan ku kurangi. Iya. Oke. Sebentar. Ya. Ya, jadi Pak Jokowi, Presiden kita optimis bahwa kita bisa keluar dari pandemi. Kita akan menuju ke endemi. Ya, jadi orang-orang di luar itu sebenarnya merasa optimis, ya kan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Tentunya saya berharap kita jangan jadi pesimis. Kita bahkan harus lebih optimis. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada satu film di Netflix. Ya, nganggur-nganggur itu kan nonton Netflix gitu ya. Nah, ada satu, ini sebenarnya bukan film cerita sih, tapi film ini judulnya adalah Game Changer. Tapi ini sebenarnya ada hubungannya dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita sekarang nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan sebelum COVID. Cara kita itu harus berubah. Karena dunia sudah berubah. Secara global sudah berubah. Bahkan secara makro, secara nasional ini juga sudah berubah. Bahkan secara individual juga berubah. Ya kan? Nah, ini yang memaksa kita untuk berubah. Saya nggak bisa ngomong cara berubahnya seperti apa, karena itu sifatnya individual. Setiap orang tentunya beda-beda, karena punya kepentingan beda-beda. Kepentingan Pak Anton, Pak Slamet, kan beda ya. Biarpun duduk sebelahan, tapi kepentingan beda-beda Pak. Saya bisa merasakan tuh Pak. ya ben gak ngantuk. Ya, oke, next. Ya, kemudian ada satu buku ini sebetulnya saya merasa diberkati juga. Ya, buku ini ditulis tahun 1903. Ada yang sudah lahir? 1903. Berarti umurnya udah 100 tahun lebih, ya. Itu film apa Highlander ya, saya nggak bisa mati-mati itu ya. Ya. 100 tahun lebih ini James Allen. Buku ini judulnya adalah As Men Thinketh. Dia mengatakan bahwa otak manusia itu adalah seperti taman. Kita mau seperti taman yang apa? Apakah taman yang teratur dengan baik atau taman yang berantakan? Dia mengatakan bahwa pohon yang baik berasal dari taman yang baik. Perbuatan yang baik berasal dari pikiran yang baik. Buku ini mengatakan, ini sesuatu yang menarik. Hati-hati dengan perkataan kamu. Hati-hati dengan pikiran kamu. Karena pikiran itu akan mempengaruhi perkataan. Pikiran yang baik menghasilkan perkataan yang baik. Hati-hati dengan perkataan kamu, karena perkataan itu akan mempengaruhi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena perbuatanmu itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan kamu yang kamu lakukan setiap hari, karena itu akan menjadi karakter kamu. Hati-hati dengan karakter kamu, karena karakter itu akan menentukan masa depan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dulu saya itu kebetulan saya pernah kerja di C-level itu di level direksi. Saya tuh mikir gini, iki bosku asine yo gak pinter, yo geblek, ya kan? Yo gak pinter-pinter, mohon maaf ya. Yo pendidikan yo gak dukur, ya gak tinggi-tinggi, tapi kok nasibnya apik ya. Kenapa ya? Ternyata mereka itu karena apa? Karena pikirannya yang luar biasa. Mereka punya anak buah S1, S2, S3, kadang kalah semua. Dengan semangatnya, dengan motivasinya, dengan pikirannya. Luar biasa mereka. Dengan keberaniannya. Ya kan? Itu yang saya pengen niru itu. Ya kan? Dengan mereka berani punya mimpi. Mereka tahu bagaimana cara mewujudkannya. Perkataan mereka jaga. Perbuatan mereka jaga, tingkah laku mereka jaga, ya kan? Bahkan mereka juga, mohon maaf, mereka juga bergaul dengan siapapun mereka jaga, karena mereka tidak mau terkontaminasi. Bukan berarti mereka itu sombong,
tapi mereka itu menjaga supaya mereka itu menghasilkan sesuatu yang bernilai gitu. Nah itu yang saya pelajari. Saya salah satunya bos gas yang kemarin yang bulan Juli lalu meninggal itu, saya sempat jadi asisten dia, ya kan, luar biasa, ya kan, luar biasa itu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau tahun lalu mungkin Pak Aryadi masih ingat nih, Pak Aryadi, wow, Pak Tekun bisa melihat tuh dunia lagi gonjang-ganjing itu ya. Kira-kira berapa ya? 2 tahun lalu Pak Aryadi. Wah, itu Pak Tekun punya pandangan visioner, bukan Pak. Jadi dunia saat ini atau beberapa tahun lalu dalam kondisi namanya itu VUCA. VUCA itu artinya apa? Volatile, artinya dunia itu goncang-gancing. Gak jelas. Dunia itu uncertain, ya kan? Kemudian tidak tentu, ambiguity, membingungkan, ya kan? Kompleks, artinya apa? Ya rumit. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Itu ada yang dikembangkan oleh beberapa teman itu namanya itu DAMO. Coba kita lihat apa yang ada di sekitar kita, discover. Kemudian, ayo kita juga berani mengambil keputusan, berani melakukan adventure. Kemudian kita juga harus bisa melihat sekarang lagi momentumnya apa ya, lagi trennya apa sih ya. Kemudian kondisinya seperti sekarang kayak apa sih, outlooknya seperti apa sih. Nah saya punya satu saya ikutan grup, namanya grupnya itu adalah sharing project. Saya banyak ikut grup di grup WA saya, grup WA, grup Telegram itu sharing project. Teman-teman ini dari berbagai perusahaan, tapi mereka itu saling berbagi, ya kan, berbagi informasi. Oh ada proyek di sini, ada proyek di sini. Kita bisa ngerjain apa ya? Mereka tidak melihat kamu dari suku apa, mereka tidak melihat kamu dari agama apa, mereka tidak melihat kamu siapa, kamu tinggal di mana, enggak. Bahkan saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya. Tapi mereka saling berbagi. Itu yang luar biasa. Dan mereka juga mau memberi, itu yang luar biasa. Tentunya grup ini juga harapannya bisa bertumbuh ya, Pak Aryadi, Pak Lukas ya. Nah, tentunya kita harus mau berbagi. Ya. Oke, berikutnya. Waktunya sangat terbatas. Nah, ini sebetulnya adalah gambaran dari ekonomi Indonesia hingga tahun 2030. Ya ini yang mungkin yang pasca pandemi Pak. Ya sampai 2030. Kita sekarang berada di masa recovery atau pemulihan. Harapannya nanti ada masa pembentukan dan kita harapannya tumbuh. Orang luar, orang awam itu punya semangat, punya motivasi. Tentu harapannya Bapak Ibu punya Tuhan yang besar, betul nggak? Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jatuh, betul ya? Dia siap menolong. Tentunya kalau orang luar optimis, kita harus lebih optimis. Oke? Amin? Amin. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini beberapa hal yang jadi tren saat ini. Saya mungkin pernah, Pak Hendri nggak ada, saya pernah diminta untuk pagi-pagi jam 4 bacakan firman, saya bicara tentang disrupted. Disrupted itu artinya apa? Sesuatu itu kita rusak. Perusahaan saya sendiri itu saya rusak. Saya rusak itu artinya gini, bukan berarti saya rusak menjadi jelek, tapi saya perbaiki. Sekarang kelemahan perusahaan saya itu apa tahu? Kemudian saya perbaiki supaya lebih baik lagi. Jadi kita punya tagline itu TRG lebih baik lagi. TRG itu adalah nama perusahaan kami, Tata Rapika Globalindo. Lebih baik lagi. Bagaimana? Itu jadi semacam tagline kami. Salam kami bagi teman-teman. Ayo lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, gitu ya. Jadi setiap kali kalau pesan grup, kita punya grup di WA itu, berarti salam lebih baik lagi, salam lebih baik lagi. Ya, itu juga disrupted. Artinya apa? Gimana caranya supaya bisa lebih baik lagi, ya kan? Saya sangat salut dengan satu anak muda, nggak perlu saya sebutin namanya. Dia seorang gembala masih muda, umur 28, 29. Dengan ya saya mengenal dekat lah. Dia melakukan disrupted. Artinya apa? Papahnya punya jadi gembala, tapi dia melakukan pelayanan lebih baik lagi. Itu disrupted. Ya kan? Dengan cara misalnya sosial media, dengan menggunakan IG, dengan menggunakan Facebook, dengan apapun dia lakukan, dengan pelayanan lebih baik lagi. Gimana caranya? Ayo, kita mungkin punya bisnis, ya kita
gimana cara lebih baik lagi? Atau mungkin, oh Pak, saya karyawan Pak, bagaimana caranya kita lebih baik lagi? Jadi kalau pengalaman saya selama saya berada di lingkaran satu itu maksudnya di dekat-dekat para owner itu, kita diminta untuk lebih baik lagi. Sebagai karyawan, apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan? Betul ya Pak, selamat ya. Misalnya saya di bagian produksi Pak, saya cuma bagian packing Pak, mohon maaf. Gimana caranya produksinya bisa lebih cepat lagi? Rejectnya 0. Ya, kemudian kecelakaan kerja 0. Ya kan? Nah, itu berarti kan produktivitasnya tinggi. Itu juga bisa dilakukan. Itu satu proses disrupted. Ya kan? Kemudian ada istilah kayak blockchain teknologi, kripto, NFT kayak gitu ya. Kemudian ada juga nanti sekarang ini lagi online sama offline lagi penggabungan, kemudian dan juga masalah kesehatan, digital, kemudian juga masalah energi, ya kan? Dan juga ini untuk generasi Z. Generasi Z itu kira-kira tahun 95, kalian tahun 95 sampai tahun 2012 itu mengenal istilahnya itu FOMO. FOMO itu artinya ada fear of missing out. Artinya orang-orang itu takut kehilangan sesuatu kalau ketinggalan sesuatu gitu loh. Misalnya kayak anak saya, wah besok launching itu kaos Paranoid misalnya, kaosnya cuma 160.000, gambarnya panda, anak cowok kaosnya panda. Nah, iya. Tapi lagi tren, dia tuh waduh launching aku gak iso tidak pergi pami, gak iso waduh ki launching, piye carane beli. Ya. Jadi dia tuh kayak ada kekhawatiran. Itu fear of missing out. Jadi ini juga tantangan bagi kita anak-anak muda, ini karena pengaruh dari sosial media ya. Jadi mereka harus disadarkan bahwa supaya mereka itu hidupnya juga lebih punya arti, tidak hanya sekedar mengejar konten gitu ya. Oke, berikutnya Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi terakhir Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan memberikan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kesimpulannya, hidup penuh dengan tantangan dan hidup adalah pilihan. Kita mau jadi winner atau kita mau jadi loser. Itu adalah pilihan. Pilihan bapak-bapak semuanya. Oke, kemudian hidup memang susah, hidup memang sulit. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan dia akan bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu, bergantunglah pada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mintalah hikmat. Kita akan menemui banyak tantangan, tapi mintalah hikmat. Agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Jangan meninggikan diri kita. Siapa sih kita? Bukan siapa-siapa kok. Ya, dan yang terakhir, seperti di awal tadi saya sampaikan, tetaplah bersyukur walau apapun yang kita alami. Oke, Bapak-Bapak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, kiranya bisa menguatkan iman kita ya Tuhan. Supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan selalu dimuliakan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan dari Pak Tegun malam hari ini. Sungguh boleh menguatkan dan menjadikan kita semakin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru agar kita boleh semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kita akan akhiri malam hari ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada pengumuman sebelum kita berdoa? Ada pengumuman dari Pak Lukas atau Pak? Ya, ada nanti pengumuman nanti by WA Group ya, kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih
Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Kami mengundang Bapak Gembala untuk menutup dengan doa bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Malam hari ini Kau sudah kumpulkan anak-anak-Mu tempat ini, terutama kaum pria, untuk kita mengadakan acara MMC. Dan kita sudah mendengarkan semua yang di-sharekan oleh Bapak Itik Un. Kau sudah pakai Bapak Itik Un luar biasa di dalam menerangkan kepada kami semua apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi kemudian hari di masa depan untuk ekonomi Indonesia maupun ekonomi global. Tuhan memberkati Bapak Itik Un, pakai dia lebih lagi di dalam Kau Yesus. Engkau memberkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai Bapak Itik Un lebih-lebih lagi di dalam bidang ekonomi ini untuk sharing kepada kita semua, kepada rekan-rekan yang lain juga, untuk memberikan ya kita semua wawasan-wawasan yang lebih untuk kita bisa mampu mengatasi kehidupan ekonomi kita. Ya memang Tuhan, kita kaum bapa ini ya harus lebih lagi kita berkarya, bekerja untuk kita mampu menafkahi keluarga kita terutama. Kita harus bisa, kita sebagai imam di dalam keluarga terutama, kita harus menjadi pemimpin di dalam keluarga, untuk memimpin keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang benar, sehingga ya keluarga-keluarga kita ini
menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, sehingga Tuhan akan melihat keluarga-keluarga kita yang sudah kita pimpin ini menjadi keluarga-keluarga yang solid, keluarga-keluarga yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau sebagai pemimpin kami, Kau yang memimpin dan menggandeng tangan kami erat untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu, untuk memberikan hikmat kepada kami bagaimana cara kami untuk memimpin di dalam keluarga kami ini, Tuhan Yesus. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang datang. Tidak diundang tantangan ini, masalah ini datang di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya Tuhan Yesus, berikanlah semangat yang luar biasa kepada kami untuk kami tetap berkarya, untuk tetap bekerja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dan Kau sudah berikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk kami berkarya lebih lagi. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau luar biasa dan selalu mengucap syukur bagi Kau Yesus. Engkau yang menolong kami di dalam saat kami kesesakan di dalam ekonomi, di saat kami perlu pertolongan. Hanya kami memohon pada Tuhan Yesus, minta tolong pada Tuhan Yesus. Jangan minta tolong pada manusia. Dikatakan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia, pertolongan dari manusia. Dan sebaliknya, kalau kita memohon pertolongan daripada Tuhan, disitulah kita bisa ditolong Tuhan Yesus. Karena itu selalulah kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Karena sewaktu kita berseru padanya, Tuhan tolong kami, Tuhan segera turun tangan menolong kita semua, anak-anak-Mu yang terbaik, terutama anak-anak yang di MMC ini. Ayo semangat, lebih semangat lagi. Ayo kita bersekutu di dalam ada MMC ini. Mulai malam hari ini ke depannya kita lebih lagi. Ayo kita share apa yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, terutama di dalam pekerjaan, perdagangan, ekonomi. Ayo ya. Terus kita bersama Yesus kita bisa. Amen. Bersama Yesus kita mampu. Ya, hanya bersama Yesus. Memang keadaan dunia ini makin lama makin gak baik, makin jahat. Terbalik semuanya, apa yang terjadi itu tidak masuk akal kita. Ya. Perang bakal berkecamuk terus, Soviet bersama Ukraina, kapan selesainya? Gak menentu, semuanya itu tidak ada yang menentu. Disitulah kita harus kuat, disitulah kita harus melekat lebih dengan Yesus. Karena Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya yang memberi kita ya segalanya. Memang waktunya yang terjadi, bukan waktu kita. Kita inginnya semuanya instan, tapi Tuhan Yesus berkata waktu Dia yang menentukan. Hanya kita itu harus lebih panjang sabar lagi menanti. Kapan mujizat itu terjadi pada kita? Tapi kita tidak bisa diam, kita harus berjuang terus mencapai apa yang kita targetkan, apa yang kita cita-citakan. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Malam indah ini sudah Kau berikan pada kami, sudah kami bisa sharing tentang bagaimana kita menghadapi ekonomi di dalam masih pandemi ini atau pasca pandemi nanti. Ada peluang-peluang yang bisa Tuhan berikan pada kita semua. Ayo, ada peluang pasti.
Tuhan yang berikan bagi kami untuk kami bisa bersama Yesus. Jangan putus asa, jangan merasa hopeless. Tapi ayo semangat lebih lagi, semangat lebih lagi. Di dalam Yesus kita pasti mampu menghadapi ekonomi kita, membangun ekonomi kita lebih baik lagi, terutama di dalam keluarga kita. Ayo, gimana caranya? Ya caranya tanya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan untuk ini semuanya? Karena bos kita, majikan kita, juragan kita adalah Yesus. Dia yang bisa mengatur kita semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh sangat baik. Malam hari ini kau juga jamah kami semua, mengurapi kami semua dengan minyak-Mu yang baru. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang terbaik, terutama di dalam keluarga kami, terutama di dalam ekonomi kami, di dalam kami menjaga kesehatan kami, untuk kami ke depan kami lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, sehingga kami dapat berkaya lebih lagi, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun bersama Yesus, dan kami mampu membangun keluarga kami, membangun gereja kami, membangun kota kami, membangun negara kami. Jadilah bermanfaat bagi gereja, bagi keluarga, bagi kotamu, bagi negerimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kau syukur, kau baik. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan, mengadakan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak,